Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Ramadan dari Kurawa Farm Kediri. Teman-teman, kali ini kita lama sekali tidak berjumpa, sudah ada hampir 10 hari. Semoga konten hari ini bermanfaat. Jadi yang akan kita bahas hari ini tentang SOP domba yang baru datang. Ini sebenarnya sudah diupload di Sahabat Sapi, tapi timbangannya saya bingung cari konten. Yos, kita upload lagi di Kurawa Farm Kediri dengan narasumber yang sama. Yo, masih saya, teman-teman. Hari ini apa ya? Berarti SOP domba yang baru datang. Hari ini kandang saya Kurawa Farm Kediri kedatangan 2 ekor barang serangan balik dari customer di Jakarta, teman-teman. Jadi ada serangan balik buntingan dorper 2 ekor. Yang Garut ini bukan serangan balik ya, ini barang yang dikembalikan, teman-teman. Ada yang Garut, ada yang Texel ini. Jadi kemarin kasusnya Garut, yang Garut ini, teman-teman, dia dempok atau tidak bisa berdiri atau kram pada saat habis penurunan. Jadi yang punya bingung dan akhirnya lebih baik dikembalikan saja barangnya. Saya pun juga meridoi. Jadi teman-teman, penanganan domba-domba seperti ini, yo untung saya sebagai seller yo harus bertanggung jawab. Ketika dia dengan alasan yang demikian, maka saya harus menerima alasannya kenapa barang saya dikembalikan. Jadi itulah tanggung jawab saya sebagai seorang penjual. Dan teman-teman, sebenarnya masalah-masalah seperti ini, mulai dari dempok, terus berpenyakit, terus luka, itu bisa diatasi dengan beberapa persediaan obat-obatan di kandang. Jika jenengan pesan domba lewat online, maka harus sediakan obat-obatan, karena tentu domba-domba tersebut akan melalui proses yang dinamakan pengiriman di ekspedisi, teman-teman. Biasanya memakan 2 sampai 7 hari tergantung tujuannya. Saya paling singkat itu 1 hari, paling lambat pengiriman saya 7 hari selama di ekspedisi. 7 hari itu kemarin kirim ke Lampung, sampai 1 minggu baru datang. Kalau rata-rata ya 1 hari sampai. Semisal budal berangkat subuh sampai tujuan itu biasanya besoknya subuh lagi. Jadi waktunya 24 jam. Ada juga yang kalau ke Jawa Barat itu 2 hari 2 malam juga pernah. Just rata-rata segitulah waktunya. Oh ya, SOP yang pertama ya tentu suntik biosan. Jika dombanya dempok atau terkesan kelelahan ya, saya suntik biosan. Jadi habis turun langsung kita suntiki untuk memulihkan energi dari domba-domba tersebut. Suntik biosan. Terus yang kedua, domba yang baru datang jangan sampai langsung diberi minum, teman-teman. Usahakan diberi makan saja. Nunggu 6 sampai 7 jam baru diberi minum. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak kembung. Karena kalau kembung rata-rata pasti besoknya domba itu aras-arasan maam malian, jadi malas untuk makan esokan harinya. Jadi usahakan diberi makan, kalau dia sudah kenyang baru diberi minum agar tidak terjadi kembung di perutnya. Terus setelah suntik biosan, maka domba dilakukan pengamatan. Jika ada yang luka, maka bisa disemprot dengan Dekodin. Ini yang 2 ini ternyata juga ada lukanya. Jadi yang Garut ini ada luka di sebelah sini, di samping tanduknya. Terus yang Texel itu lukanya agak parah, teman-teman. Ini mungkin karena disebabkan oleh kalung. Jadi kalung yang terlalu menjerat, ya lukanya agak parah. Ini biasanya saya beri semprotan Dekodin yang biru-biru, itu namanya Dekodin. Jadi cairannya warnanya biru ketika disemprotkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengusir lalat dan untuk
obat lukanya dia teman-teman. Jadi sudah mengandung apa ya ini, anti apa ya, pokoknya untuk obat luka dan mencegah miasis atau pembusukan yang diakibatkan oleh belatung, telur-telur lalat. Nah, untuk suntikan-suntikan yang lain ada yang namanya injektamin ADE. Injektamin ADE ini kalau jenengan domba ini tujuannya untuk digemukkan, biasanya setelah 2-3 hari dari proses pengiriman, maksudnya sudah sampai 2-3 hari baru tak suntik injektamin untuk vitaminnya dia teman-teman. Terus ada lagi kalau ada yang sakit ya tetap di antibiotik. Misal ndak doyan makan, terus demam itu ciri-cirinya kupingnya terasa anyep itu apa ya, terasa dingin. Padahal domba sehat itu harusnya telinganya sedikit hangat teman-teman. Jadi kalau demam tak suntik antibiotik Medoxyela. Tapi kalau jenengan ternyata populasi masih sedikit, ya mungkin bisa dipanggilkan Bapak Mantri. Jadi kalau saya kemarin di komen karena nunjukin obat-obatan, ya mungkin kalau jenengan yang tidak berkenan untuk suntik menyuntik peternakan secara mandiri, ya bisa panggilkan langsung ke Bapak Mantri, diserahkan ke kewenangannya Bapak Mantri teman-teman. Panggilkan dokter hewan untuk mengatasi penyakit tersebut, karena memang kan untuk suntik menyuntik ini kan harus ada diagnosisnya. Nah kalau saya itu biasanya kan melakukan diagnosis secara mandiri toh. Tapi alangkah lebih baik jika jenengan yang belum tahu caranya, yo panggilkan saja Bapak dokter hewan. Dosanya biayanya kalau di sini teman-teman 30.000 sampai 75.000 tergantung penyakitnya nanti. Ya relatif murah lah. Jangan beli domba mahal 2 juta bahkan sampai 10 juta. Ketika habis selesai pengiriman itu sakit ya kan eman-eman. Jadi harus usahakan dombanya sehat untuk kedepannya. Jadi bisa dipanggilkan Bapak Mantri untuk suntik menyuntik. Dan ya teman-teman, indikasi penyakit itu biasanya domba baru datang. Yang lain itu kalau dombanya memang dalam proses sebelum dikirim itu sehat, maka domba itu rata-rata langsung mau makan setelah sampai di tempat tujuan meskipun melalui proses pengiriman 2-3 hari. Tetapi apabila datang domba itu cenderung lemas dan tidak mau makan, dipastikan ada yang bermasalah, baik sakit, jarum atau dan sebagainya. Maka segera lakukan diagnosis apabila sudah ketemu, apabila bisa melakukan diagnosis. Dan apabila tidak bisa melakukan diagnosis secara mandiri, tetap tadi panggilkan Bapak Mantri teman-teman. Terus ada lagi apa ya? Nah, kemarin ada yang tanya, Mas, domba buntingan apakah aman dikirim-kirim? Nah teman-teman, selama proses pengiriman di Kurawa Farm ini insya Allah aman. Jadi belum pernah saya menemui kasus keguguran di pengiriman yang dialami oleh domba-domba saya. Ini kemarin buntingan sulfok ini asalnya dari mana ya? Dari Medion. Juga melalui proses pengiriman, tapi kan lumayan singkat kemarin. Dan alhamdulillah tidak keguguran. Terus ada lagi domba buntingan mana yo? Nggak ada deh, cuman itu tadi yang kebetulan masih ada di kandang. Jadi insya Allah aman teman-teman, kirim-kirim domba bunting asal tidak yang sudah cekung ekornya. Jadi kalau mau melahirkan jarak 1-2 hari itu biasanya ekornya yang atas ini cekung gini teman-teman, ada cekungan, itu tanda-tanda mau melahirkan. Kalau bisa jangan di endeng-endeng atau dibawa-bawa lewat ekspedisi maupun dikirim-kirim manual melalui gerobak. Yowes, biarkan saja lahir di kandang. Kalau sudah lahir cempennya baru dikirim. Kalau saya biasanya seperti itu teman-teman, daripada beresiko di jalan. Dan ya apa mana ya,
Jadi itu saja teman-teman. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan, apabila saya mampu untuk menjawab maka saya akan jawab. Apabila belum tahu ilmu-ilmu yang jenengan tanyakan maka akan saya belajar. Jadi saya usahakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang jenengan semua tanyakan. Baik, akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.